acara BBM, BW Broadcasting Media. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Karena pepatah bilang tak kenal maka saya. Nah, jadi perkenalkan, nama aku Crescencia Marta Desiana Putri, atau kalian bisa panggil aku Siana. Nama aku Eugenia Kira, kalian bisa panggil aku K. Nah, tema acara kita pada hari ini adalah Be Winners Day. Karena tema acara hari ini adalah podcast yang menuju pada acara hari ulang tahun SMA Strada Bhaktiata Nishan. Wow, ulang tahun yang keberapa tuh, Kay? Ulang tahun SMA Strada Bhaktiata yang ke-6 tahun. Wah, keren juga ya. Nah, di sini kita juga menghadirkan narasumber istimewa loh, yang pastinya dari guru SMA Strada Bhaktiata. Kira-kira kita kedatangan narasumber tuh siapa sih, Shan? Penasaran banget gak sih? Guru bukan? Katanya sih guru. Guru apa tuh? Guru matematika. Wah, guru matematika pinter gak sih? Pinter banget pastinya. Dia tuh terkenal sebagai independent woman. Wow, keren banget. Dia tuh juga guru yang tergolong cantik di SMA Strada Bhaktiata. Kira-kira siapa sih, Shan? Pastinya Bu Siska. Bu Siska, selamat datang ya di acara podcast Be Winners Day. Terima kasih. Sebelumnya, Ibu apa kabar nih? Oh jelas, kabar ibu luar Wah, biasa. luar biasa, Mbak. Kabar Ibu kan luar biasa banget nih. Aktivitas apa aja sih yang udah dilakuin? Pasti hari banyak ini? banget kan? Oh, untuk hari ini ya karena tidak ada pembelajaran ya, Iya. maka biasa membuat soal ujian sekolah, soal PTS, kemudian koreksi. Wah, koreksian ibu banyak sekali nih. Ada yang mau bantu? Makasih Bu, kita nggak pinter MTK, tapi gila Keren keren banget. banget. Bu Siska hari ini kegiatannya udah banyak walaupun gak ada mata pelajaran. Iya. Kayak bisa ngoreksi, terus ternyata Bikin soal. sempet-sempetnya juga bikin soal PTS, karena Iya. sedikit lagi kita akan menghadapi PTS. Yes, belajar ya. Jangan Belajar, lupa, iya, biar betul. nilainya bagus Khususnya ya. MTK ya Bu. Iya, harus banyak belajar, banyak latihan soal. Tuh. Pusing gak sih Bu? Kayak harus bikin soal, habis itu baru koreksi. Pastinya berhubungan dengan angka-angka yang banyak banget. Loh, ibu lebih baik melihat angka daripada melihat huruf-huruf. Wah, Aduh. Jadi udah jiwa guru Iya, matematika tuh ibu beda ya. lebih suka banyak dikasih soal nih. Jadi kan memancing kita untuk berpikir kan, Betul. menganalisis. Jadi logika kita juga terasa gitu. Bu Siska ini tuh pikirnya berbeda banget sama kita ya kan. Kita tuh males-malesan banget. ya paling kalau udah ketemu sama yang namanya MTK. Nah, Tapi kalau Bu Siska yang ngajar, guru-guru matematika SMA Strada Bhaktiata yang ngajar, Seru sih. Seru. Oh iya Betul. dong, Iya. iya dong, harus bisa menikmati pelajarannya. Betul. Jangan ngantuk ya, siapa nih yang suka Betul. tidur di kelas nih? Shana. Ketahuan kan? Malu. Nah, tadi kita kan udah nanyain kabarnya Bu Siska nih. Mm-mm. Terus kita udah nanyain juga apa sih kegiatan Bu Siska pada hari ini. Berarti sekarang kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Ibu siap nggak sih buat Waduh, jawab? apa ya pertanyaannya Apa ya? ya? Kok ibu jadi deg-degan? Banyak, Bu, pertanyaannya banyak Aduh, banget. Ada jangan 1000. banyak-banyak ya. Enggak dong. Oke. Kita ada 4 pertanyaan nih buat Bu Siska. Oke. Nah, yang pertama itu apa sih Bu kesan pertama kali saat mengajar di SMA Strada Bhaktiata dan kenangan-kenangan yang paling gak bisa dilupakan? Oke, ibu bercerita dulu ya. Boleh banget. Nggak apa ya, Ya. tapi ceritanya singkat kok. Oke. Nggak usah lama-lama, nggak perlu 1 hari. Itu kepanjangan Bu. Iya kan, makanya. Jadi sebenarnya ibu itu tidak tahu SMA Strada Bhaktiata itu di mana letaknya. Karena kan waktu itu ibu baru banget pindah ke Bekasi. Oh, Ibu dari luar Bekasi. Yes, ibu dulu di Bandung. Wah, orang Bandung ternyata. Sebenarnya bukan orang Bandung, Oh, ibu orang Klaten. oh tapi tinggal di Bandung. Ibu orang Klaten, kuliah di Jogja, sempat kerja di Jogja, lanjut pindah kerja di Bandung, kemudian karena nikah ikut suami di Bekasi, jadi ibu ke Bekasi. Nah, Pindah ya. waktu itu ibu nggak tahu Strada itu apa. Nah, karena suami ibu kan lulusan Strada ya, TK, SD, SMP, waktu itu di Strada Wih, Budi keren Luhur. banget. Nah, yaudah akhirnya ibu tahu Strada, kemudian
suami juga meminta ibu untuk masukin aja lamaran ke Strada. Nah, puji Tuhan diterima. Nah, pada waktu ibu tahu nih ditempatkan di SMA Strada Bhaktiwiyata, ibu nggak tahu tuh di mana posisinya. Akhirnya ya udah dengan bantuan Google kan, zaman sekarang kan Google. Nah, akhirnya ibu tibalah di tempat ini. Ibu melihat ternyata gedungnya, wah tinggi banget, keren banget ini gedungnya. Tapi kok sepi ya, gitu kan. Nah, akhirnya ya udah ibu menemui kepala sekolah waktu itu kan Bu Emil. Kemudian diceritakanlah tentang sekolah ini, ternyata sekolah baru dan murid-muridnya juga baru angkatan pertama. Akhirnya ibu naiklah ke aula karena diinformasikan bahwa sedang ada MPLS. Kemudian ibu naik ke aula, kemudian ibu di situ juga bertemu dengan guru-guru muda, ya guru-guru muda zaman itu. Energik banget. Ya iya. Kemudian ibu berkenalan, kemudian ibu juga bertemu dengan siswa-siswi yang baru, ya kan, angkatan pertama. Dan semakin berjalannya waktu, ternyata anak-anaknya sangat menyenangkan, sangat antusias dalam belajar. Walaupun matematika itu kata orang susah ya, susah menakutkan, aduh ngeri gitu kan. Kayaknya matematika kan kalau ada lagunya, matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Nah, itu ibu buktikanlah kepada mereka bahwa matematika itu memang menyenangkan. Dimulai dari apa? Dimulai dari gurunya dulu. Anak-anak biasanya kan kalau udah suka gurunya, suka dengan pelajarannya, betul? Iya, betul. Nah, makanya ibu membuat suasana belajar menyenangkan dulu. Jangan ada yang kalau kata orang Jawa sepaneng itu kayak pusing lah, atau takut lah, kayak gitu kan. Jadi ibu ingin membuat suasana itu menyenangkan. Pembawaannya juga enjoy juga, ya kan? Tidak galak, kemudian tidak marah-marah seperti itu. Kemudian anak-anaknya juga anak-anaknya baik-baik semua, walaupun memang ada yang suka tidur di kelas, ya kan, seperti biasa lah, ya kan, zaman sekarang. Kemudian suka ngobrol, tapi ya kita dampingi, kita dekati baik-baik agar mereka lebih fokus belajar. Nah, kemudian kenangan-kenangan di SMA ini udah pasti banyak. Salah satunya yang tidak ibu lupakan adalah pada saat perkemahan. Wah, sebelum COVID berarti ya? Yes, betul. Perkemahan di Cibubur waktu itu ya. Karena perkemahan di Cibubur itu kan seperti hutan gitu ya. Kan banyak sekali pepohonan yang tinggi-tinggi. Kemudian suasananya juga memang suasana untuk berkemah, ya kan. Nah, yang paling ibu ingat itu pada saat jerit malam. Serem banget. Nah, dari bahasanya aja kayaknya udah serem ya. Iya, jerit malam, ya kan. Nah, itu gimana ya? Ibu ada di pos nih, malam-malam ini kan. Ada di pos didampingin oleh satu orang anak. Kemudian melihat ada anak yang lewat satu persatu, yang ikut berkemah satu persatu, jalan sendiri bermodalkan senter, kemudian harus kita takut-takutin, ya. Kitanya aja takut ya, masa kita harus nakut-nakutin orang. Nah, itu kesan yang kenangan-kenangan yang tidak ibu lupakan. The best banget berarti ya, Bu. Iya. Berarti pas Bu Siska awal masuk SMA Strada Bhaktiwiyata tuh masih udah nginjek 1 tahun atau sebelum 1 tahun? Waktu itu baru 1 tahun. Karena kan iya, karena kan sebelumnya kan memang belum ada murid kan. Nah, kemudian ibu masuk pas angkatan yang pertama. Di awal banget tuh. Begitu. Masih baru-baru banget kan. Suaminya Bu Siska berjiwa strada, Bu Siskanya juga berjiwa strada. Iya, harus ibu kan sebagai pendidik di sini kan ya memang harus memiliki jiwa strada. Jiwa muda juga karena Bu Siska ini masih muda loh. Oh iya. Berapa sih, Bu? Jauh. Aduh, berapa ya? Teman-teman mungkin ada yang penasaran Bu Siska umur berapa? Aduh, berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Coba share tebak. Kalau menurut aku sih dari mukanya Bu Siska 25 kayaknya. Kalau aku berapa? 19. Waduh. Enggak. Bu Siska mungkin 32 enggak, Bu? Hampir. Bener. Hampir. Kan antara turun atau naik nih?
Iya nih, antara turun atau naik Ibu? Kita main tebak-tebakan dulu deh. Boleh deh. Gimana ya? Apa ya? Aduh, ntar pada tahu lagi. Aduh, nggak boleh nih, spill umurnya nih Bu. Aduh, pokoknya kepala 3 aja. Kepala 3, kepala 3 tiga cluenya ya teman-teman. Terus Bu Siska, Untuk pertanyaan yang kedua nih ya Bu, spirit apa sih yang buat Ibu bisa bertahan sampai saat ini? Kan udah lama banget Ibu dari generasi 1 sampai sekarang yang ke-6. Nah, apa tuh Bu? Oke, jadi Ibu bercerita lagi ya. boleh. Kalian masih siap mendengarkan Ibu bercerita? siap. Oke. Jadi sebenarnya Ibu itu dari dulu memang tidak berpikiran ingin menjadi guru. Jadi Ibu itu memang suka matematika dari SMA ya. Kalau SD SMP Ibu belum suka matematika. Ibu suka matematika pada saat SMA. Kenapa? Karena Ibu punya guru namanya Pak Joko Widianto, bukan Jokowi ya. Iya. Joko Widianto itu mengajar matematika enak banget, menyenangkan banget, asik banget. Jadi dari situ Ibu seneng banget matematika. Nah, akhirnya karena Ibu suka matematika nih, Ibu ambil jurusan yang ada matematikanya. Nah, pada saat itu di universitas itu adanya adalah pendidikan matematika dan juga matematika murni. Nah, kayaknya Ibu mau ambil pendidikan matematika aja deh. Walaupun Ibu memang tidak kepikiran untuk menjadi guru. Karena Ibu suka matematika aja, Ibu ingin ambil jurusan itu. Hingga akhirnya berjalannya waktu, kemudian di semester 3 ada orang yang menawarkan Ibu untuk ngelesin anak. Bukan anaknya sih, tapi ponakannya yang pada saat itu mau ujian nasional. Les private gitu berarti ya Bu? Yes, dari yang awalnya tidak bisa matematika, ternyata setelah Ibu ajar, Ibu dampingi, akhirnya nilai matematikanya menjadi 90. Wah, kece Keren banget. Siska ngajarin anaknya nggak bisa atau bahkan nggak ngerti sama sekali sama matematika dari 0 sampai ternyata dapat 90. Iya, Malah betul. 9. Jadi spirit Ibu itu adalah keberhasilan siswa gitu. Jadi Ibu merasa bangga gitu, bangga, senang, terharu, puji Tuhan gitu kan, berkat Ibu, berkat usaha anak itu juga, jadi nilainya bagus gitu. Berarti sebenarnya menurut Bu Siska tuh kuncinya bisa matematika tuh apa sih? Kuncinya adalah yang pertama harus suka dulu. Suka dulu. Suka dulu. Karena rasa suka Iya, dulu ya. betul. Kunci utamanya adalah suka dulu. Kalau kamu udah suka, pasti kamu akan menjalani dan belajar itu dengan menyenangkan. Iya. Gitu. Jangan sampai kalau belajar matematika itu dipaksa, itu jangan. Dipaksa, kemudian merasa tertekan, merasa takut, nah itu jangan ya. Tapi kuncinya di guru ya Bu? Ya, Guru biasanya guru itu berpengaruh ya Iya. terhadap kegemaran siswa untuk pelajaran tersebut gitu. Dan dengar-dengar siswa-siswa SMA Strada Baktiata tuh juga seneng kalau diajarin sama Bu Siska Oh ya. di mata pelajaran matematika. Sama ada guru iya. satu lagi namanya Bu Ningrum. Iya. Katanya mereka berdua tuh terkenal kalau ngajarin matematika enjoy gitu loh. Iya, Bikin santai lagi. murid-murid tuh ngerasanya jadi gak beban. Walaupun belajarnya matematika ya Bu, yang Benar. terkenalnya sulit. Sebenarnya sulit, tapi kalau dijalaninnya, apalagi diajarinnya sama guru-guru yang bisa membawa kita jadi Enjoy, Iya. santai di kelas enak tuh ya. enak banget. Asik. Kira-kira ada pertanyaan kedua nggak nih, Syak? Ada dong. Jadi harapan Ibu untuk SMA Strada Baktiwiyata sebagai guru untuk kami siswa-siswi apa tuh Bu? Oke, nah karena ini sudah berumur 6 tahun ya sekolah kita ya. Iya. Nah, jadi yang pertama harapan Ibu untuk sekolah yaitu semoga sekolah semakin berkembang, semakin mencetak generasi-generasi yang sesuai dengan misi sekolah yaitu unggul, peduli dan juga berkarakter. Ya. Kemudian semoga sekolah juga semakin baik namanya juga di mata masyarakat Amin. itu peringkatnya juga naik ya kan. Nah, kalian ini penerus SMA Strada Baktiwiyata, semoga membawa SMA Strada Baktiwiyata menjadi sekolah yang lebih unggul lagi. Amin. Apalagi sekarang kita udah di peringkat berapa sih Bu? Peringkat 10 ya? Kalau Iya, nggak salah 10 di peringkat besar. 10 besar. Kelas 9 gitu. Kita ini adalah generasi-generasi yang harusnya bisa membangkitkan lagi SMA Strada Baktiwiyata sampai di peringkat 1 dong. Iya, Aduh. iya betul.
Dan juga harapan Ibu untuk kalian nih siswa-siswi SMA Strada Baktiata, semoga kalian juga semakin baik dalam belajar ya. Tidak hanya nilainya aja yang baik, tetapi moral dan karakternya itu yang harus baik juga. Karena apa? Karena kalian itu akan menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Semoga kalian juga bisa membanggakan orang-orang di sekitar dengan prestasi yang kalian miliki gitu. Berarti bukan cuma akademik tapi harus bernilai moralnya juga Iya, harus benar. baik kan, Bu? Betul. Menurut Bu Siska itu prestasi penting, tapi manners juga penting. Jadi Moral harus juga penting. sejalan gitu Harus ya. balance. Betul. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat nggak nih Bu? Boleh, yuk. Nah, untuk pertanyaan keempat ini, apakah Ibu ada quotes untuk para murid SMA Strada Baktiata agar selalu bersemangat untuk sekolah dan mencapai apa yang dicita-citakan? Oke, ini mah quotes-nya yang sering kalian dengar lah, yaitu tuh? apa? Maju bersama, hebat semua. Nah, itu. Slogan SMA ya, Bu? Betul. Jadi Benar. intinya itu adalah kalau kalian bersama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu sukses, ya kan? Kalian belajar buat apa? Sukses. Nah, sukses kan? Iya. Kalau kalian memiliki tujuan yang sama, sukses dengan cara belajar, ya kan? Pasti Ibu jamin kalian akan menjadi orang-orang hebat nantinya. Amin. Kuncinya adalah belajar. Kita harus Betul. belajar biar sukses. Yes. Semangat. Gimana nih obrolan kita hari ini? Pasti seru banget kan Seru sih? banget, apalagi kita ngobrol sama guru muda SMA Strada Baktiata, Bu Siska. Iya, istimewanya guru matematika. Guru matematika. lagi. Tapi nggak ditakutin sama murid-murid ya, karena cara ngajarnya enjoy. Iya, Bener deh. udah seru, terus santai banget Santai, di kelas. Tapi sayangnya kita sih masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih Shan, tapi udah ada di penghujung acara. Ya, kok cepet sih? Cepet banget ya. Iya kan, padahal kita masih mau ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi terima kasih Bu Siska sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di acara Be Winners Day untuk merayakan hari ulang tahun SMA Strada Baktiata. Oke, Terima kasih kepada sama-sama. Bu Terima Siska. kasih juga kalian ya. Makasih banget Bu Siska udah mau sharing, udah mau kasih tahu nih pengalaman-pengalamannya dari Iya. awal jadi guru di Gen 1 SMA Strada Baktiata sampai sekarang ini. Benar banget. Nah, semoga acara kita pada hari ini bisa berguna buat teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa lagi pada acara podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.